Hai, jumpa lagi dengan saya Andi Chandra dalam channel informasi Sisi Lain PKBI Kalimantan Timur. Ya, saat ini saya sudah bersama Ibu Ninin Suhertin. Beliau adalah Master Trainer Pendidikan Cash Pro Anak Usia Dini. Nah, ini menarik sekali Bu, kalau bicara Cash Pro untuk anak usia dini. Nah, Cash Pro untuk anak sendiri itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu? Ya, terima kasih Mas Andri atas kesempatan ini. Nah, pendidikan kesehatan reproduksi itu mungkin sejak dulu sudah dikenal, tapi untuk kalangan remaja dan dewasa, orang tua. Dan saat ini kita sudah mulai merambah bahwa pendidikan Cash Pro ini sangat tepat diberikan kepada anak-anak usia dini untuk perlindungan diri mereka dari kasus-kasus kekerasan seksual yang saat ini sangat marak kita dengar, kasus-kasus kesehatan reproduksi pelecehan seksual terhadap anak. Jadi semakin dini semakin bagus ya? Ya, semakin baik. Karena apa? Anak-anak merekam semua pendidikan yang sudah dia terima, menjadi kebiasaannya itu. Dia kecil. Iya, menjadi kebiasaan hingga dewasa nanti, di mana pendidikan ini sangat kompleks. Kita mulai dari hal-hal yang sepele, misalnya dari pengenalan identitas diri, pengenalan anggota tubuh, fungsinya, bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara melindunginya, siapa yang boleh menyentuh dan tidak boleh menyentuh, dan dengan demikian insya Allah mereka dapat melindungi diri dari kekerasan seksual dan juga bisa menjaga orang lain, menghargai privasi orang lain. Wah, ini penting sekali ya, ternyata ini kaitannya luas sekali. Bagaimana nanti ujung-ujungnya ini menghindari dari kekerasan seksual terhadap anak ya. Nah, dari sini kira-kira pihak-pihak mana saja yang harus berperan nih? Nah, ini dia yang paling penting. Jadi, yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak siapa? Seluruh warga. Jadi tidak hanya guru, tidak hanya orang tua ya, adalah sebagai pendidik pertama dan utama. Kemudian kedua adalah orang tua, guru, kemudian lingkungan sekitar, swasta, pemerintah juga harus berpartisipasi untuk mendukung mensukseskan kegiatan ini agar pendidikan Cash Pro ini bisa merata di seluruh pendidik anak usia dini se-Indonesia khususnya. Sehingga goalnya adalah pengurangan angka kekerasan seksual. Itu yang kita bahkan harapkan. Tidak ada nantinya. Ya, karena semakin banyak orang yang mengerti dengan hak-hak mereka terkait masalah seksualnya dan mereka akan bisa menghindari dan tidak menjadi korban untuk kekerasan seksual. Nah, kalau berbicara ini kan peran-peran bermacam-macam nih, Bu. Iya. Kalau dari sisi pemerintahannya itu seperti apa sih yang mungkin pemerintah harus lakukan untuk program ini? Ya, untuk program Aku dan Kamu itu sebenarnya diawali dari sekolah-sekolah Binaan Maprasa. Binaan Maprasa ini adalah binaan dari PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Iya. Dan kami ini masih sebagian kecil yang menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi ini. Padahal manfaatnya sangat banyak. Untuk itu kami sangat mengharapkan support dari pemerintah, dari pendidik, dari dinas kesehatan, dinas pendidikan untuk mensupport kegiatan ini, misalnya dengan membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan guru, kemudian bisa memasukkan pendidikan ini ke dalam kurikulum pembelajaran isu-isu terkait kesehatan reproduksi ini. Iya, benar. Nah, apakah hanya pemerintah saja atau ada pihak-pihak lain juga yang banyak yang harus terlibat dalam urusan ini, Bu? Iya, ini sangat kompleks, jadi semuanya harus terlibat. Karena terkait dari dinas kesehatan juga iya. Karena apa? Kita juga mengajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan untuk alat-alat reproduksinya. Dan juga selama ini juga ada pihak-pihak swasta yang juga mensupport karena melihat bentuk dari pendidikan ini sangat baik untuk anak-anak, sehingga perlu dikembangkan. Untuk itu mereka juga memberikan support. Supportnya dalam bentuk mungkin CSR-nya atau dalam bentuk pemberdayaan yang lainnya. Iya. Waduh, ini memang jadi masalah konflik ya, masalah kita bersama nih, dan perlu juga bantuan atau kepedulian dari pihak-pihak lintas sektoral ya. Benar. Oke. Nah, gini kalau
ini sangat penting nih. Kalau saya kan berpikir dulu, oh ini cash pro nih hanya untuk orang tua Orang saja dewasa, nih, iya. karena dia harus mentransfer. Ternyata ini kompleks urusannya, pemerintah juga harus terlibat di situ, swasta, guru-guru di sekolah, bahkan orang-orang sekitar juga harus tahu bahwa mereka punya hak yang harus dijaga dan dilindungi terkait kesehatan reproduksinya. Ya, nah kalau ini saya lihat tadi ada bawa-bawa apa nih Bu? Ada bawa majalah tuh? Ya, ini media informasi, ya. pembelajaran buat anak-anak di sekolah. Ya, mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Oh ya, siap. Jadi anak-anak itu sangat berminat apabila diberikan pembelajaran dengan media-media yang menarik. Yang bergambar, dan tidak terlalu banyak tulisannya. Iya, gitu ya. benar. Jadi kami membantu teman-teman di lapangan, guru-guru untuk bisa mengajarkan agar lebih rileks seperti itu, lebih mempunyai kemenarikan dengan anak-anak. Jadi kita memiliki 4 buah buku seri. Ya, kita mungkin bisa memilah satu persatu, tapi secara sekilas saja. Iya, Ya, benar. silakan. Jadi buku yang pertama ini dimulai dengan Aku laki-laki dan aku perempuan. Aku laki-laki dan aku perempuan nih. Maksudnya apa nih dari sini nih? Maksudnya di sini anak-anak sudah mulai diajarkan membedakan persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata ada kesamaan dan ada perbedaan ya. Iya, dalam bentuk fisik, kemudian haknya, kewajibannya itu sudah mulai kita berikan informasi itu kepada anak-anak dalam bentuk cerita. Nah, wah ini menarik nih. Iya. Yang kedua di sini ada tubuhku. Setelah dia mengenali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, lebih spesifik lagi. Ketubuhannya. Di tubuhnya itu ada apa saja yang berbeda. Nah, di sini kita akan masukkan pendidikan kesehatan reproduksi itu. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang boleh dipegang. Kita menyebutkan dengan sentuhan aman seperti itu, seperti di kepala, tangan dan kaki. Oleh karena itu tidak ditutup, tidak apa-apa. Tetapi yang di dalam tubuh ditutup. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh orang lain melihat, dan kita pun tidak boleh melihat orang lain apalagi menyentuhnya. Jadi seperti itu. Di buku yang ketiga di sini juga dari mana aku berasal. Nah, kalau yang ini nih saya coba masuk sedikit. Jadi gini. Kalau dulu saya masih kecil, ya mungkin karena pola pikir atau pola pendidikan orang tua juga berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang, di mana mereka selalu mengisyaratkan hal-hal yang tabu itu dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, kayak soalnya saya nih anak bungsu, tapi pengen punya adik. Di saat saya minta sama mama, itu mama ngomongnya gini, udah nanti kumpulin uang aja, beli tepung, nanti dibawa masuk ke kamar sama papa, nanti keluar jadi adik. Gitu. Nah, ini mungkin ada pencerahan sedikit dari ibu nih tentang terkait bagaimana aku berasal ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan sulit ini banyak sekali kita temui di lapangan, dan para orang tua guru bingung bagaimana menjawabnya. Jadi akhirnya menjawabnya dengan hal-hal yang seperti itu, terbuat dari tepung dan sebagainya, dibawa burung bangau katanya seperti itu, segala macam. Nah, dari program ini, pendidikan ini kita arahkan, kita berikan informasi perlahan-lahan gitu. Jadi dari mana aku berasal ini kita mulai dari perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Jadi bukan hanya bentuk tubuhnya yang berbeda, semakin besar, semakin tinggi, tetapi juga organ-organ reproduksinya mengalami perubahan. Jadi seperti itu. Nah, nanti dari perubahan-perubahan itu akan sampai ke bagaimana seorang perempuan dewasa itu memang mempunyai sel telur dan laki-laki mempunyai sel sperma, dan nanti akan bertemu kemudian pembuahan gitu. Dan terjadi kehamilan dan kita ini gitu junior-juniornya. Iya. Tapi ini benar-benar dalam bentuk yang soft. Ya, jadi dan bahasanya bahasa anak. Dan ternyata juga memang mudah dimengerti oleh anak-anak itu sendiri. Iya, kita tetap sesuaikan dengan usia dan perkembangan anak. Yang dikhawatirkan nanti bahasa yang terlalu berat, anak-anak tidak mengerti dan cenderung untuk kesalahan dalam mengimplementasikannya. Iya. Oleh karena itu kita perlu kerjasama.
dari orang tua dan guru agar pembelajaran ini nyambung di Iya. rumah dan di sekolah Nah, seperti bahasanya itu. sederhana, mudah dimengerti, dan ha-ha. humanis pastinya. Iya, benar. Jadi bukan hanya anak-anak yang kita berikan pendidikan ini, tetapi juga orang tua. Orang tua sangat melalui penting ya, kegiatan karena orang parenting. terdekat yang paling dikenal oleh si anak itu adalah orang tua. Iya, benar. Dan buku yang terakhir adalah berjudul Pahlawan Kecil. Pahlawan kecil. Nah, ini apa maksudnya nih pahlawan kecil ini? Biasanya anak-anak itu sangat ingin menjadi Kalau pahlawan. saya dulu mimpinya jadi Superman. Iya. Masih kecil. Nah, di sini pahlawannya berbeda. Pahlawannya adalah bagaimana mereka bisa melindungi diri sendiri. Apabila ada yang menyentuh, apabila ada yang memegang organ tubuhnya, apa yang harus dia lakukan? Di Apa sini yang harus akan dijelaskan dilakukan ini? apa yang dilakukan. Mereka Kalau harus saya melapor nih. ya menolak dulu. Oh, menolak dulu ya. Sebelum melapor tapi menolak dulu. Setelah menolak, kalau memang ada pemaksaan, kita harus teriak. Berteriak. ya. Kemudian Setelah menolak berteriak. dan berlari ke tempat Berlari, yang menjauh ramai, ya. menjauh. ke Jangan tempat berlari yang mendekat ramai. ya. Iya benar. Dan terakhir harus melapor, menyampaikan kepada orang yang lebih dewasa. Iya, boleh orang tua, boleh guru atau siapa yang ada di dekat situ. Iya. Iya. Untuk bisa mencari melindungi perlindungan ya, dia. melindungi. Iya, makanya di sini disebut sebagai pahlawan kecil. Jadi anak-anak biar kecil sudah bisa menjadi pahlawan untuk diri sendiri. Iya, Ini begitu luar biasa. ceritanya. Ternyata saya pikir dulu masih kecil pahlawannya Batman, Superman Iya. dan segala macam. Ternyata kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dalam bentuk yang berbeda. Iya. Dan anak-anak bangga sekali jika disebut sebagai pahlawan. Pahlawan. Nah, ini yang harus disampaikan bahwa anak-anak tuh bisa jadi pahlawan semua. Iya. Apapun dan dari manapun latar belakangnya semua bisa jadi pahlawan Iya. selama dia bisa melindungi dirinya sendiri. Iya. Oke, nah ini tadi majalah, bukan majalah ya, tapi buku informasi Cerita. atau cerita. Nah, ini ada boneka nih. Iya. Ini Nah, menarik nih. Ada oh ini bonekanya lengkap sebenarnya. Satu ada keluarga. 4 ternyata, Ada, satu keluarga. iya. Kalau sepintas sih saya pikir ini keluarga bahagia, keluarga berencana di mana ada ayah, ibu dan 2 anak, cowok, Laki-laki, cewek, perempuan. kebetulan cowok cewek ya. Iya. Ini keluarga ideal ini. Ini maksudnya apa nih? Apakah hanya sekedar boneka ataukah ada pesan-pesan di balik Iya. boneka ini? Jika dilihat boneka ini seperti boneka biasa, sebenarnya Yang biasa ini- dimainkan anak kecil. Iya, ini boneka luar biasa. Di mana di sini sengaja dibuat 4, ada 2 anak-anak dan 2 orang dewasa. Iya. 2 orang di sini anak-anak akan belajar tentang perbedaan ketika anak-anak dan dewasa. Anak-anak menjadi remaja dan menjadi dewasa. dewasa nantinya Iya, ya. Jadi ha-ha. ini semacam persiapan tumbuh kembang. Tumbuh gitu ya. kembang, iya. Jadi mereka udah siap bahwasannya nanti ketika dewasa dia akan mengalami perkembangan di dalam tubuhnya. Dan perubahan-perubahan bentuk tubuhnya Iya. dan psikisnya juga akan Iya, berubah ya. iya, Nah, benar. mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, di sini boneka ini mungkin seperti biasa saja, boneka Ini anak putra. boneka anak Nah, putra. Si putra ya, kita Iya, bilang si putra nih. Ini ada namanya. Ini si Bagus. Oh, dan yang kecil namanya namanya. Indah. Bagus dan Indah. Bapaknya iya. belum punya nama ya. Berarti bapak Hanya Bagus. ayah dan ibu. Ayah Bagus dan Ayah Bagus dan ayah Indah. Kalau ibunya iya. ibu Bagus dan ibu Indah. gitu Iya. ya. Oke, silakan. Nah, di sini kita mulai mengenalkan kepada anak-anak anggota tubuh secara keseluruhan. Karena ini bonekanya sangat lengkap. Jadi bukan hanya kepala, badan dan sebagainya, tetapi di dalamnya juga sudah mempunyai anggota-anggota tubuh yang lengkap seperti Biar ternyata ini menjadi humanis ya. Iya. Pembelajarannya jadi humanis karena menampilkan real tapi dalam bentuk role play. Iya, benar. Jadi di sini juga dia terlihat sudah mulai ada puting susunya. Ada puting susunya. Dan di sini juga sudah terlihat anak ini mempunyai kebiasaan yang baik karena menggunakan Si Bagus sudah pakai celana dalam. Ternyata celana dalam juga dari usia dini iya, dipakai. sudah harus dibiasakan anak-anak menggunakan pakaian dalam. Nah, di sini sangat lengkap sekali sampai pusat juga ada. Oh, ada. Kemudian bagian belakang dan alat kelamin juga ada di sini. Tapi kalau alat kelaminnya jangan dulu ya Bu ya, takutnya Iya. nanti menjadi kontroversi. Iya, ini Cukup harus- sampai celana dalamnya ini saja. harus diajarkan kepada
guru-guru yang benar-benar sudah terlatih Iya. untuk menyampaikan. Takutnya Jadi, nanti akan ada denial atau penolakan dari pihak-pihak tertentu. iya. Jadi ini ada pelatihan khusus. Nah, dan harus punya keterampilan untuk menyampaikannya dengan baik agar ini benar-benar dapat diterima sebagai pelajaran. Dan sampainya jadi ilmu, bukan menjadi pengetahuan. satu Iya. pornografi atau hal yang berbau vulgar gitu Iya. ya. Dan si ayah juga sudah mempunyai Ayah bagus anak ya. yang bagus. Nah, ini Udah ada pakai kaus dalam nih pakai kelihatannya. kaus dalam, Ah. juga memakai celana dalam. Celana Nah, ini dalam. juga pembiasaan yang kita tanamkan kepada anak-anak Karena sejak bahwasanya kecil dia sudah terbiasa menggunakan celana dalam. pakaian dalam. Pakaian Iya. dalam, Dan di sini ya. kita juga ada perbedaan dari tubuh. Kalau kita lihat, Ayahnya sudah ada bulu keteknya. Kalau tadi si Bagus belum ada. Belum ada. Kalau Bagus tadi belum ada karena Bagus masih Anak-anak. Nah, di sini kita mulai mengenalkan perbedaan tumbuh kembang si anak dan menjadi si ayah. si ayah. Gitu ya. Anak dan Nah, dewasa. ini saya pegangin dulu Oke. deh. Saya pegangin si Bagus sama si ayahnya. Ternyata berbeda ya. Berbeda. Tubuh anak-anak dan tubuh Tubuhnya orang dewasa. Demikian juga yang perempuan. Si Indah. Si Indah juga memiliki organ tubuh yang berbeda dengan Ibu Indah. Yang pastinya beda sama si Bagus ya. Iya, beda juga dengan si Bagus. Tapi Nah, ada persamaan-persamaan ada nantinya. persamaan dan perbedaan. Nah, kita bicara perbedaan dulu deh. Ya, ini perbedaannya. Jika kita buka pelan-pelan baju ini, nah di sini Ya. juga kita sudah ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak harus menggunakan kaos dalam, dan untuk seorang ibu karena sudah dewasa, pakaian dalamnya pun berbeda. Iya. Iya, jadi pakaian dalam ibu juga berbeda. Iya. Wah, si Wah. ibu ternyata menggunakan bra. Iya. Ya, karena memang sudah mengalami tumbuh kembang Tumbuh itu ya, kembang, perubahan iya. Dan organ-organ reproduksi dari seorang wanita, di mana Iya. terjadinya pembesaran di sekitar payudara Payudaranya. sehingga harus diberi pakaian dalam. Gitu ditutupi ya. dengan pakaian dalam. Dan di sini juga bentuknya akan berbeda, payudara ibu dan anak, karena Itu juga harus disampaikan. supaya apa? Anak-anak lebih sayang kepada ibunya karena Iya. dia mengetahui bahwa payudara ini gunanya adalah untuk menyusui adiknya. Ya, adiknya. Sehingga dia juga besar karena air susu si ibu ya. Iya, dan ini ditanamkan bahwa dulu juga kamu minum dari sini dan ini harus dijaga. Iya. Oleh karena itu kadang-kadang anak-anak suka nyolek-nyolek. Nah, payudara ibunya, makanya kesempatan itu kita sampaikan kepada anak-anak, ini bukan untuk dipegang-pegang sembarangan, tapi diciptakan oleh Tuhan Ada untuk fungsi khususnya. Iya. Bukan hanya buat main-main gitu ya. Bukan untuk main-main, tetapi untuk menyusui adik bayi karena adik bayi belum mampu untuk makan sendiri. Iya. Oleh karena itu harus dilindungi. Nah, harus dilindungi Harus dengan pakaian dalam. pakaian dalam. Ya, karena ditutupi, dilindungi untuk menyusui adik, tidak ada yang boleh memegang dan melihat apalagi memegang. Nah, ini kita sudah tanamkan pembiasaan anak-anak tentang kebiasaan yang baik, sopan santun, dan menyusui pun tidak boleh terlihat dengan orang yang lain. Karena ini bukan barang umum ya. Iya. Harus pribadi yang melihat. Nah, seperti itu. Demikian juga organ-organ tubuh yang lain untuk ibu dan ayah ini ada perubahan-perubahan. Itu perlahan-lahan akan kita sampaikan kepada anak-anak dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan perkembangan anak. Iya. Gitu. Jadi cukup sudah informasinya sampai di situ. Saya rasa itu saja ya. Jadi Kalau si Bagus, si ayah, si Indah, si ibu, Ya. ternyata memang bukan sekedar boneka, tapi ini adalah media informasi untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita akan mengalami masa tumbuh kembang di saat seiring bertambahnya usia. Iya. Nah, ini menarik sekali, Bu. Jadi saya pun jadi lebih banyak tahu tentang kesehatan reproduksi pada anak. Ya, ini luar biasa. Terima kasih sekali Ibu informnya. Nah, ini buat pemirsa di rumah, kalau pengen mendapat informasi lebih, dia harus kemana nih, Bu? Iya, bisa langsung tanya ke PKBI. Nah. PKBI, kalau nggak salah PKBI itu punya
web yang namanya pkbi.or.id ya. Jadi pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi, silahkan langsung saja klik pkbi.or.id, dan di situ banyak sekali, bukan hanya Cashpro ya Bu ya, ada HIVS juga, ada tentang penyakit menular seksual dan lain-lainnya. Langsung saja diklik, pantengin ya pokoknya. Nah, terima kasih sekali lagi Ibu Ninin Suhertin yang sudah banyak memberikan informasi. Ternyata saya juga jadi banyak pencerahannya nih Bu. Nah, kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, yang pasti ada satu kata kuncinya hari ini. Kata kuncinya adalah kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, tapi yang harus dengan cara kita menolak, berteriak, berlari dan mencari bantuan untuk melindungi kita dari kekerasan seksual. Itu yang dinamakan pahlawan. Pahlawan kecil. Pahlawan kecil. Oke, kalau gitu dari Ibu Ninin nih, closing statementnya apa nih? Ya, berikan pendidikan kesehatan reproduksi anak sejak usia dini, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tapi juga orang tua, juga kita semua, supaya anak-anak kita terlindung dari kekerasan seksual. Mereka dapat belajar, mereka menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari tanpa mempunyai pengalaman-pengalaman buruk, trauma di masa lalu. Tidak bagus ya. Ya, saya rasa seperti itu saja. Semoga kita semua bisa sama-sama memberikan pembelajaran pendidikan kesehatan reproduksi pada anak yang terbaik dari kita. Iya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Ninin, dan dari saya cukup sekian. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalam.